Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Nah, kali ini kita nggak bahas microcontroller dan sebagainya. Ya, ada sih microcontroller. Ya, akhir-akhir ini saya lagi sibukin banyak dengan CNC ini 3018 Pro. Nah, 3018 itu adalah dimensinya. Jadi 30 cm ke X-aksisnya, Y-nya itu 18 cm. Jadi luas potongnya itu travelnya bisa 30 kali 18. Nah, Z-nya sendiri berapa ya? Mungkin 5 cm, 4 cm. Ya nggak banyak sih Z-nya. Ini bisa kelihatan pendek. Jadi ya buat biasanya sih buat plat-plat ya, motong buat profiling. Jadi 2,5D bukan 3D. Oke. Jadi itu mesin ini. Nah, cuma biasanya saya pakai CNC ini buat cutting PCB. PCB itu ya agak cuma plat aja dikit. Kalau ini bukan PCB, ini copper plat. Ya, coppernya itu tembaganya itu tipis banget. Jadi kalaupun kita bikin pad gitu, routing itu nggak sulit buat mesin ini, karena ya metalnya cuma halus banget, cuma lapisan dikit aja. Nah, kali ini saya gunain buat potong aluminium 2 mm. Ini lumayan. Dia bukan tipe dural, ini tipe apa ya, mungkin gridnya 1100 atau berapa. Nah, yang jadi masalah cutting aluminium ini ada agak-agak tricky. Ya memang dia lunak dibanding metal yang lain, dibanding besi atau mild steel atau stainless steel yang keras-keras itu, yang ada chrome-nya lagi, lebih keras lagi permukaannya. Nah, dia ini lunak, cuma yang jadi masalah kalau dia bukan dural tuh kelihatan dia kayak gumpal-gumpal. Dia nggak pecah, elastis ya, elastis, jadi dia deform, nggak langsung kebuang. Nah, itu masalahnya si mesin ini. Defaultnya RPM itu cuma 1000. Cutting aluminium di atas 10.000 kayaknya baru optimal. Saya coba-coba rubah konfigurasi ini, GRBL nya versi 0,9 nggak nemu. Saya nggak bisa naikin RPM lebih dari 1000. Katanya sih 1,1 bisa, cuma ya udah, daripada ribet saya pakai PWM eksternal aja. Jadi saya kasih adaptor yang lebih gede. Jadi yang nentuin RPM dari DC motor itu adalah tegangan. Torsi itu diatur oleh arus, berapa besar arus yang ngalir disedot sama motor itu. Nah, itu torsinya. Ya tentu ada maksimumnya ya, kita nggak bisa kasih arus besar-besar, ntar dia malah malah angus, kebakar. Nah, putaran itu, kecepatan itu yang nentuin tegangan. Jadi defaultnya itu 24 volt, dia bisa sampai 36 volt. Ya udah, saya kasih power supply 36 volt, kayaknya 5 ampere. Diatur kecepatannya pakai PWM ini, speed control atau dimmer atau apalah namanya, DC dimmer. Oke, itu masalah kecepatan dan putaran spindle dan cutting aluminium. Nah, permasalahan lain adalah ini plastik semua nih. Ini plastik. Blok-blok itu bearing bawahnya tuh dudukannya tuh plastik. Ya bearingnya besi, cuma dudukannya plastik. Artinya dia nggak bisa, kalau ada impact ya si plastik yang terima, bukan si besi. Si besinya dia stiff, besinya rigid. Plastiknya yang deform, yang bergetar. Nah, akhirnya berpengaruh terhadap ya kualitas potong. Kalau dia solid, rigid gitu, kena tabrakan dengan aluminiumnya enggak lah, karena dia nggak bergetar, dia fix. Dan pisau ini kan tajam banget gitu. Nah, kalau dia bergetar ya lari kemana-mana. Itu masalah plastik. Tadi cutting speed udah, plastik, sama satu lagi ini agak oblak, jadi saya nggak bisa ngebut-ngebut. Nah, defaultnya Z-axis ini bearingnya itu kecil gini nih, dikasih 4 biji ya, mungkin nih disusun begini, posisi segini tinggi. Nah, ini nggak bagus, pakai yang panjangan dikit. Jadi bahkan reviewnya, saya banyak baca review tentang 3018, jangan pernah pakai mesin ini sebelum bearing Z-axisnya diganti, slide bearingnya. Kenapa? Ini punya saya udah kendor nih, tuh bisa geser tuh. Artinya dia udah nggak megang lagi, yang megang sebelah kanan. Nah, itu nambah getaran lagi, saya udah harus ganti sih, cuma ya kita pakai kerja dulu. Nah, itu masalah bearingnya.
Terus ini harus diganti. Nah, habis itu ini juga nilon, ini bukan metal, bukan aluminium, ini nilon, jadi ini aluminium. Habis itu masalah lain adalah homing position. By default boardnya itu saya nggak kasih tunjuk, boardnya di belakang. Boardnya itu sebenarnya Arduino Nano sama A4988, ada 3 biji. Jadi basic komponennya cuma 2 itu. Sama satu lagi mungkin ada MOSFET buat ngatur spindle speednya. Jadi cuma 3 komponen, Arduino Nano, A4988, reversi stepper motor yang 3 biji ini, sama PWM control buat ngatur kecepatan spindle-nya. Firmware sendiri GRBL, bisa di-download, kita bisa pakai Arduino Shield, CNC Shield, ya, banyak kan yang bikin kayak 3D laser apa sih, software-nya sama aja. Jadi programnya sama aja, firmware-nya sama. Tinggal kita konfigurasi mau seperti apa. Nah, yang versi 9 itu ya satu speednya nggak bisa dikontrol, karena mungkin zaman itu memang belum ada kebutuhan nih. Bisa sih dikontrol di bawah 1000, di atas 1000 dia nggak mau. Agak lucu juga. Nah, kalau saya masukin 500 masih muter, tapi kalau kita kasih 2000 ya tetap maksimum 1000. Nggak tahu, mungkin di softwarenya kali, saya belum baca-baca spindle, maksimum spindlenya mungkin bisa diatur segala macam. Versi 09 itu yang parah adalah suka nggak stabil koneksi ke USB-nya. Saya pikir USB port saya bermasalah, akhirnya saya upgrade, lancar. Berarti memang versi 09 itu koneksi ke USB-nya nggak tahu kenapa, kan sama-sama Arduino. Saya nggak ngerti itu masalahnya dia apa. Mungkin ada fungsi-fungsi yang menggunakan interrupt atau apa segala macam yang ganggu. Saya nggak tahu detailnya, belum pernah baca juga detail. Jadi ya nggak usah dibahas lah. Yang penting masalahnya cuma agak nggak stabil. Begitu di upgrade jadi 1,1, 1.1, ya nggak ada lagi masalah itu. Nah, terus homing position, boardnya support homing position. Jadi kita bisa pasang 3 limit switch, 3 atau lebih ya, 4 kalau di paralel, bahkan 6. Biasanya orang pakai ujung-ujung itu dikasih limit switch biar nggak nabrak. Di sisi lain, limit switch itu digunain buat nentuin posisi home, posisi 0. Jadi kalau kita gambar desain, tentu kan kita gambar kasih sistem koordinat, 0-nya di mana, arah X-nya kemana, Y kemana, Z kemana, kita gambar. Dengan demikian saat cutting dia tahu, oh posisi sekian. Nah, yang jadi masalah kalau kita setting manual agak repot ya. Bisa sih kita mentokin, nah itu 0. Tapi kan kalau agak geser-geser dikit lari gambarnya. Dan yang jadi sering problematis, misalnya CNC kan kita kadang routing banyak ya. Kita layer ini dulu, layer itu kita routing. Nah, maksud saya PCB. Nah, kalau kita kerjain semua di satu job agak panjang, lama. Apalagi kayak ini aluminium, lama banget nih. Ini bolongin lubang sekian biji aja mungkin bisa 1 jam. Ya lebih efisien pakai bor sih, mungkin kita titik-titikin baru kita bor lebih cepat. Tapi yang ada masalah gitu kan. Yang jadi masalah adalah saat job itu kita pisah-pisah, terus kita nggak punya reference homing position, terus mati lampu tengah jalan atau apa, aduh PR tuh, balikin 0 lagi. Yang ada lari, nggak bakal perfect, karena 0, sekian mili mata kita nggak bakal bisa nemu. Makanya pakai homing position. Nah, homing position ini pakai limit switch-nya kayak gini, tinggal kita pasang aja. Ini yang X-nya saya taruh di atas, Z-nya taruh sebelah sini, nggak kelihatan, kurang lebih begini. Saya kasih plat dikit biar bisa nabrak. Nah, terus Y-nya tuh sini, saya pasang sini, sama saya kasih PCB. Ini agak brutal pakai hot glue. Saya belum sempat print ininya ya, mekanismenya. Mungkin saya bikin holdernya sama ya buat touch probe-nya, dibikin buat tiap-tiap akses biar lebih bagus. Mungkin diintegrasin sama kayak ini kan, bisa kita pasang di sini. Oh, bisa kayak gitu. Oke, itu homing position. Terus Z probe. Oh ya, kita demoin aja homing. Homing itu caranya ya tinggal misalkan ini nyala kan, tinggal kita klik aja sini home. Nah, dia cari, dia naik dulu ke atas.
Nah itu ketemu, tadi jalan. LED-nya agak, kamera angle-nya nggak bagus plus itu. Yang pasti ntar dia dapat posisi 0. Oke, itu buat homing position. Oh, bisa tonton short video saya tentang homing position. Saya bikin video pendek 15 detik peragain homing position. Oke, itu. Nah, dengan demikian kita punya reference. Jadi ya udah, tiap kita mau ngelanjutin job kita posisiin ke 0 lagi, ya udah jalan lagi. Cuma ini kan Z-nya di atas, sementara material ini tebalnya kan beda-beda, kadang-kadang juga nggak flat sih. Nah tentu kita harus tahu posisi 0 mata cutter ini terhadap material gimana. Nah itu pakai Z-Probe. Nah ini saya bikin Z-Probe, ini PCB doang, saya solder. Kabel biru ini masuk ke groundnya Arduino Nano. Nah ini saya geser dulu. Sebelah sini saya kemarin papasnya agak tipis, jadi kalau kita homing di pojok sini apa Z-Probe di situ agak lebih turun, nggak benar. Nah, kita geser aja agak ke tengah. Kalau di tengah dia sebenarnya nggak harus tengah, di sini juga nggak apa-apa. Cuma naik sur aja permukaannya. Nah udah. Oke, ini tinggal kita taruh. Jadi yang biru ini ke groundnya Arduino, yang merah itu masuk ke pin A5. Cuma yang jadi masalah di board itu ada pin header A5, saya colok situ nggak ada reaksi. Saya tes continuity, ternyata padnya nggak nyambung. Aduh, pegel saya sama benda-benda murah meriah yang padnya suka nggak nyambung gitu. Oke, ini udah tinggal kita prop aja nih. Ini kejauhan kelamaan nge-prop nih. Oke, udah tinggal di prop. Dia turun, tutupan kamera ya, ini saya geser dikit. Nah taruh gitu aja deh. Oke, ini prop. Ini tinggal di prop, dia turun, dia touch sampai dapat nyentuh. Nah itu dapat, dia naik lagi. Dia turun lagi sampai dia sentuh. Udah beres. Tadi dia hitung tuh 7,78. Jadi dikurang ini ada tebalnya 1,3, ditambahin nih 1,3 ditambah, jadi ya sekitar berapa tuh, 7, sekian lah milimeter dari jarak antara ujung mata ini ke platnya. Nah, yang jadi masalah saat saya bikin ini, Arduino Nano-nya bermasalah. Bukan Arduino Nano-nya. Ya, Arduino Nano-nya juga masalah. Saya ada Arduino Nano berapa biji? Ada 3 biji, nggak ada yang beres satupun. Nah, yang ini masalahnya, pad-padnya ini nih, ada yang nggak solid. Jadi, udah saya solder ulang segala macam, tetap nggak koneksinya nggak bagus. Ada satu lagi, USB TTL-nya, CH340-nya bermasalah. Nah, kita bisa upload dia pakai SPI, tapi kan GRBL ini komunikasinya pakai USB. Nah, kalau USB TTL-nya bermasalah, ya nggak bisa pakai juga. Nah, yang ini oke, pin-pinnya oke, cuma boardnya yang nggak oke. Pin A5 itu nggak terkoneksi ke Arduino Nano. Saya tes sampai nabrak. Habis itu saya curiga, boardnya saya copotin, cek continuity, ternyata nggak nyambung. A5, header A5 ke Arduino Nano, pin headernya nggak terkoneksi. Akhirnya kabel merah ini saya solder langsung ke
pin A5 nya Arduino Nano. Jadi solder aja ke atas itu, langsung tarikin merah ini ke sini. Oke, itu cara kerjanya. Jadi cara kerjanya dia sebenarnya ya kayak push button atau kayak ini limit switch nih. Dia kalau kontak kan berarti si Arduino dapat sinyal, apa high atau low tergantung konfigurasinya. Nah kalau si ini dia di pull up, jadi kalau dia kontak dia dapat ground, si limit switch. Limit switch pasang di sini, di belakang sini, sama sebelah sini. Oke, dengan demikian positioning agak aman. Jadi kalaupun listrik mati segala macam bisa mulai dari nol, nggak ada masalah. Nah, yang problematik lain lagi apa ya? Material handling. Di kita ini material handling, aduh. Ini nih, ini plat aluminium bengkok ujungnya. Ini berarti harus lurusin dulu. Dan biasanya agak scratch ya, bisa diamplas sih. Dan biasanya orang jual aluminium tuh ya dikasih lebih, dia nggak mungkin mentok sini, jadi kita bisa potong segala macem. Tinggal kita setting gimana caranya. Saya pakai ini bisa berapa ya feed rate-nya mungkin bisa sampai 170 180 bisa kecepatan potongnya. Cuma deep cut-nya yang kita harus cek, jangan sampai dia getar ya. Kalau getar ini kan udah getar loh, jadi kalau getar ya akurasi potongnya nggak bagus ya. Cuma ini cuma bolong-bolong aja, nggak perlu terlalu presisi, nggak ada yang perlu disentris, jadi efektif, relatif aman lah. Kecuali kita perlu sesuatu yang presisi agak masalah. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat penjelasan ini. Jadi kalau yang mau pakai esensi seperti ini udah punya gambaran lah kira-kira masalahnya di mana. Ya ini bisa di-upgrade, terus blok-blok bearing itu bisa di-upgrade, terus bikin homing position, bikin Z-probe biar kita tahu posisi nolnya di mana. Speednya harus dinaikin ya, bisa sih ganti speed spindle, cuma ya biarin aja kayak gini, kita akal-akalin tegangannya yang kita naikin, sisanya ya kita tes aja. Nah cuma ini Z-probe kadang-kadang kita harus hitung manual lagi. Kenapa? Punya saya ini agak-agak, dan ini agak bawahnya harusnya kita pakai aluminium aja langsung. Kemarin saya tes pakai kayu karena saya nggak tahu kekuatan si matanya ini sebagus apa. Kalau bawahnya keras takutnya patah, makanya bawahnya masih MDF. Tes manualnya gini, kalau udah deket-deket 0 baru kita turunin pelan-pelan. Itu masih 1,5, 1,4, 1,2, 0,2, 0,1, tuh masih longgar. Ini kayaknya ada yang kendor nih, masa nggak touch? Nah ini baru touch, tuh jauh banget. Z-probe nya harus di touch plate nya 1,3 harusnya pakai negatif, salah ya. Udah nggak apa-apa, ini tinggal kita nolin aja. Ini action, mesin action, mana nih, reset Z0 1,3 lagi. Oke ya udah, ini home nya udah, tadi kita udah homing, terus posisi Z nya udah dapet, udah kita tes cut aja. Ini tinggal kita buka filenya. Ini udah dibolong-bolongin, saya mau potong keluar. Kita cut out aja, kita pilih filenya. Nah ini udah dapet filenya, udah tinggal spindle-nya kita pasang, kita nyalain, puter, tes run, mau puter, udah tinggal kita running aja, run. Nah ini masih belum saya cepetin. Nah ini dia baru mau turun. Ini saya kasih posisi aman tuh sekitar 1,5 mili. Jadi ini masih pelan. Ntar kalau udah sampai bawah
baru saya cepetin. Masih 1,4. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Kalau ada penjelasan saya yang salah, seperti biasa, tolong tulis di komentar. Sengaja saya berisikin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.